Saya udah beli HDMI belum nyampe. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah pertemukan kita kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita dari surat An-Nisa, dan kita sampai pada ayat yang ke-43 ya.
Di ayat 43 ya, kita sudah ambil ya, di pertemuan yang lalu ya. Itu tentang cara taharah ya. Dan kita sampai pada lafadz wa in kuntum marda ya. Kita terjemahkan sebentar ya. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati salat, wa antum sukara, keadaan kalian mabuk, sedangkan keadaan kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa-apa yang kalian katakan, atau kalian menyadari apa-apa yang kalian katakan. Wala junuban, dan jangan pula, yaitu waw atof, dan jangan pula mendekati salat saat junub, illa abiri sabil, kecuali hanya lewat, hatta taqtasilu, hingga kalian mandi, yaitu mandi besar, mandi junub. Wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit, au ala safar, atau sedang dalam perjalanan, au jaa ahadum minkumul qa'id, atau datang kepada salah seorang di antara kalian minal qa'id, yaitu buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh, atau yaitu melakukan hubungan suami istri, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil yaitu mencakup BAK atau BAB. Hadas besarnya yaitu mandi besar, junub. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, dengan tanah atau debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, lalu basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Innallaha kana 'afuwan ghafura, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Pemaaf lagi Maha Pengampun. Lafaz dalam ayat yaitu wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taqtasilu, dan tidak pula dalam keadaan junub, jangan mendekati salat dalam keadaan junub. Illa 'abiri sabilin hatta taqtasilu, kecuali hanya lewat sampai kalian mandi besar. Yaitu wala tusallu aidan, dan jangan pula kalian salat. Wala taqrabul masajid, dan tidak pula mendekati masjid. Wal hal annakum ala janabah, yang keadaan kalian sedang junub, di atas jinabah. Illa li ajli al-istiyaj, kecuali hanya untuk melewati saja. Li ajli al-ijtiyaj ambraha faqat, duna muqsin fiha, tanpa menetap di dalam masjid. Illa an taqtasilu, sampai kalian mandi besar. Jadi
Jadi ketika junub ya, hanya masuk masjid lewat pulih, namun tidak sampai menetap. Wa in kuntum mardha, dan jika kalian dalam keadaan sakit. Mardha jama' min maril, yaitu dalam keadaan sakit. Yaitu wa in kuntum dzawi maradin, dan jika kalian memiliki sakit, yaitu sedang sakit. Bihaitsu yata'addaru ma'hu isti'malul ma, di mana kalian memiliki alasan udzur untuk menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air karena suatu udzur, alasan yang syar'i, yaitu sedang sakit. Au ala safarin, atau dalam suatu perjalanan, yaitu in kuntum musafirin, jika kalian melakukan safar. Au jaa ahadum minkumul ghaid, minkum minal ghaid, atau datang kepada kalian yaitu hajat, salah seorang di antara kalian yaitu datang padanya hajat. Yaitu in ahdatsa ahadukum hadatsan asghar, in ahdatsa ahadukum hadatsan asghar, apabila salah seorang di antara kalian sedang hadas dengan hadas kecil. Hadas kita ketahui ada berapa hadas? 2. Hadas asghar dan hadas akbar. Hadas asghar bi baulin au ghaid, dengan baul atau dengan ghaid, dengan buang air kecil atau buang air besar. Aula mastumun nisa, atau kalian lamastumun nisa. Makna lamastumun nisa, qila, ada yang menegaskan berpendapat al-muradu al-jima', maknanya adalah hubungan suami istri. Wa qila, dan ada yang berpendapat al-murad kullu lamsin bil yad au bi ghairiha, setiap sentuhan dengan tangan atau yang lainnya. Seperti kita sebutkan di awal ya. Madhab Syafi'i, asalkan bersentuhan dengan lawan jenis maka membatalkan wudu. Jika ada yang menegaskan jika disertai dengan syahwat. Tentu ini ikhtilaf dalam perkara fiqh ya. Namun jumhur ulama yaitu tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah jima'. Sehingga makna lamastumun nisa yaitu maknanya adalah hubungan suami istri. Falam tajidu ma'an, lantas kalian tidak mendapati air, yaitu ketika hadas akbar maupun hadas kecil, tidak mendapati air. Baik hadas yang kecil yaitu dengan berwudu ya, taharah, atau dengan mandi besar. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, bersih. Mengenai ayat ini, yaitu ayat yang mensyariatkan tentang tayamum ya. Ayat yang mensyariatkan tentang tayamum memiliki asbabun nuzul, yaitu sebab musabab turunnya ayat. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu sebagian safarnya. Hatta idza kunna bil baida, hingga ketika kita berada di Baida. Baida adalah nama sebuah tempat. Au fi bidatil jaish, atau kita sedang berada di pasukan. Inqata'a aqdun li,
putus kalung yang aku miliki, yaitu punya kalung kemudian lepas. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi, maka Rasulullah sallam mencari-carinya. Wa aqama an-nasu ma'ahu, dan manusia pun mencari bersamanya. Yang dicari ada apa, Pak? Ya. Yang dicari adalah kalung milik Aisyah yang lepas. Walaisu ala ma'in, dan mereka di tempat yang tidak ada air. Jadi ketika hilangnya kalung tersebut, itu tempatnya di tempat yang tidak ada air. Fa'atannasu ila Abi Bakr As-Siddiq, maka orang-orang pun mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqalu, maka mereka berkata, ala tara ma sana'at Aisyatu, tidakkah engkau perhatikan apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Apa yang diperbuat oleh Aisyah? Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas, ia melakukan atau ia melakukan sesuatu kepada Rasulullah dan manusia. Maksudnya yaitu Rasulullah dan para sahabat yang lainnya itu sibuk mencari kalung. Dibuat sibuk mencari kalung oleh siapa? Aisyah. Ini luar biasa. Luar biasa apa? Kalungnya hilang itu menyibukkan Rasulullah dan juga menyibukkan para sahabat. Kalau Rasulullah SAW yang mencari, otomatis apa? Para sahabatnya pun ikut mencari. Bagaimana apa ya? Rasulullah pun itu ketika kalungnya Aisyah hilang, dia pun sibuk mencari. Meskipun dia adalah seorang nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ada barang istrinya yang hilang, itu pun dibikin sibuk. Jadi kalau istrinya kehilangan sesuatu, sibuk itu. Pangkat jabatannya tinggi pun, kalau yang hilang adalah barang istrinya, dibikin sibuk. Ya, bukan lagi jenderal, Pak. Bukan lagi jenderal. Ini apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Istrinya kehilangan sesuatu, udah sibuk dia. Walaisu ala ma'in, ketika mereka mencari-cari kalungnya, mereka di tempat yang laisa ala ma', di tempat yang tidak ada air. Walaisa ma'ahum ma', dan juga keadaannya mereka tidak membawa air. Tidak ada bersama mereka air. Tempatnya tidak ada airnya, kemudian mereka juga tidak membawa air. Faja'a Abu Bakar, maka Abu Bakar pun datang. Wa Rasulullah sallam wadi'un ra'sahu ala fakhidi qadnam, dan Rasulullah sallam saat itu sudah kelelahan. Kemudian beliau meletakkan kepalanya di atas kedua pahanya. Aisyah sedang tidur, mencari-cari kalungnya, nggak dapat sampai lelah. Kemudian ya, karena malam sudah tiba, maka beliau pun tidur di atas pahanya Aisyah. Faqal, maka dia berkata, yaitu Abu Bakar, habasti Rasulullah SAW wan nas, engkau telah menahan Rasulullah dan orang-orang. Itu Abu Bakar mengatakan kepada siapa? Kepada Aisyah. Ini karena ulahmu. Karena ulahmu sampai Rasulullah SAW itu tertahan dan orang pun tertahan. Walaisu ala ma'in walaisa ma'ahum ma', mereka tertahan di tempat yang tidak ada airnya dan mereka pun nggak bawa air. Seakan-akan itu secara sindiran itu apa? Abu Bakar itu
agak memarahi Aisyah. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, fa'atabani Abu Bakar, maka Abu Bakar itu memarahiku, mencelaku. Wa qala ma sya Allah ayyakul, dan dia mengatakan apa-apa yang dia katakan yang Allah kehendaki. Itu bahasa kita ngoceh. Jadi bahasa kita itu agak marah kepada Aisyah. Wa ja'ala yata'ununi, dan dia menekanku dengan tangannya fi khasirati, pada perutku atau pinggulku. Yaitu Abu Bakar sampai menekan ya. Fala yamna'uni minat taharruk, dan hal itu tidak menjadikanku bergerak. Ketika Abu Bakar mengajak membicarakan tentang Aisyah sampai menekan dengan jarinya, Aisyah tidak bergerak, tetap saja diam. Kenapa? Beliau menyebutkan fala yamna'uni minat taharruk, aku tidak dapat bergerak, aku terhalang untuk bergerak. Kenapa hal demikian? Illa makanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukan Rasulullah sallam ala fakhidi, di atas kedua pahaku. Faqama Rasulullah sallam hina asbaha ala ghairi ma, sampai beliau bangun di pagi hari itu tidak ada air. Fa anzalallah, ketika di pagi hari bangun tidak ada air, Allah menurunkan ayat tayamum, ayat yang berbicara tentang tayamum. Fatayammamu, lalu mereka bertayamum, yaitu Rasulullah dan para sahabat dan semuanya pasukan. Sehingga turunnya ayat tayamum, siapa sebabnya? Aisyah. Kira-kira kebaikan atau kekurangan? Karena sebabnya Aisyah, jadi ada keringanan kan? Jadi karena ulahnya Aisyah, justru turun ayat yang memberikan keringanan. Faqala Usaid ibn Khudair, maka berkata Usaid ibn Khudair, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Justru beliau, Usaid bin Khudair, beliau memuji. Mahya, tidaklah dia keberkahan pertama kali, wahai keluarga Abu Bakar. Ya, dengan turunnya ayat tayamum ini memberikan kebaikan. Kalau seandainya gitu, tidak ada fenomena ini, maka nggak turun ayat tentang tayamum yang memberikan keringanan. Sehingga ini merupakan keberkahan yang datang dari keluarga Abu Bakar. Qalat, ketika sudah tayamum semuanya, fa ba'asnal ba'ir, kami itu membangunkan onta. Jadi Aisyah keadaannya sedang di atas onta ya, pakai menggunakan tanduk ya. Ketika kami bangunkan ontanya, alladzi kuntu alaihi, yang aku menungganginya, fa asabnal iqda tahtahu, ternyata kalungnya ada di bawahnya. Jadi ternyata kalungnya ada di bawah onta yang dia sedang naikin. Ya, terkadang gitu Pak ya. Dicari-cari barangnya ternyata di bawahnya. Atau terkadang orang yang pakai kacamata, sedang memakai kacamata, dicari-cari nggak ada. Ternyata ketika lihat cermin, kacamatanya di atas kepalanya. Tayyib. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air. Ketika hadas asghar maupun ketika hadas akbar. Hadas asghar cukup dengan berwudu, hadas akbar dengan mandi besar. Ketika kalian tidak mendapati air saat sedang hadas, fatayammamu, maka bertayamumlah, su'idan thayyiban, dengan debu yang baik.
famsahu biwujuhikum wa aydikum, lalu basuhlah pada wajah kalian dan tangan. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Yaitu innallaha ta'ala ya'fu an dunubi ibadih, Allah memaafkan dari hambanya, dari dosa-dosa hambanya, wa taqsirihim fi ta'atihi, dan kelalaian dalam ketaatannya, wa yasturu, dan Allah menutupi kekurangan mereka, wa yatajawazu 'anil mu'akhadati biha subhana, dan Allah menahan siksanya kepada hambanya, wa min afwihi wa ghafarih, dan termasuk pemaafnya kepada hambanya dan pengampunannya untuk mereka, an syar'a lahum an syar'at tayammum, Allah mensyariatkan tayammum, wa abaha lahum fi'las shalah, dan Allah perbolehkan dengan tayammum mengerjakan salat. Kapan? Idza faqadu al-ma'a, jika mereka kehilangan air, tidak mendapatkan air, au ta'addara 'alaihim isti'maluhu, atau mereka punya udzur tidak bisa menggunakan air, tausi'atan 'alaihim wa rukhsatan, sebagai bentuk keluasan dan rukhsah untuk mereka. Khalas. Berikutnya adalah al-fawaidu at-tarbawiyah, faedah-faedah ayat. Dari ayat 43 ya. Di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, ahammiyatus shalah wal inayatu biha, pentingnya ibadah salat dan perhatian untuk salat. Di antara faedah dari ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati salat, sampai innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di antara faedahnya yang pertama adalah ahammiyatus shalah, pentingnya ibadah salat. Ibadah salat dalam syariat Allah merupakan ibadah yang muhim, dzatul ahamiyah, ibadah yang sangat penting. Wal inayatu biha, dan ibadah salat adalah ibadah yang mendapatkan perhatian. Tentunya semua ibadah menuntut atau melazimkan untuk diperhatikan, khususnya adalah perkara salat. Ketika berbicara tentang salat, maka ibadah yang satu ini adalah ibadah yang sangat diperhatikan. Karena Allah ketika memerintahkan untuk menegakkan salat, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Diberikan tambih peringatan, wahai orang-orang beriman. Fadalla hada ala ahammiyati shalah, maka hal ini menunjukkan tentang urgensinya, pentingnya ibadah salat, wa alal inayati biha, dan perhatian untuknya. Di antara sebab, tentunya sebabnya banyak. Di antara sebab akan pentingnya ibadah salat, bahwasanya satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan tanpa perantara adalah ibadah salat. Kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang lainnya, haji, puasa, jihad, dan yang lain-lainnya, ketika Allah wajibkan, maka kewajibannya melalui perantara malaikat Jibril, tidak langsung. Namun ibadah salat ini agak lain. Ketika diwajibkan, maka kewajibannya itu tanpa perantara, dan ketika diwajibkannya
ada peristiwa yang sangat besar. Jadi ketika diwajibkannya salat ya, diwajibkannya salat tersebut itu dengan peristiwa yang besar. Peristiwa apa itu, Pak? Al-Isra wal Mi'raj. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj itu sebelum hijrah. Di tahun yang ke-10. Di tahun yang ke-10, yang tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Dinamakan tahun kesedihan karena ya, sebagaimana ditanyakan kepada Aisyah, wahai Rasulullah, pernahkah engkau melewati kehidupan yang paling berat? Nah, di antara episode perjalanan hidupmu, episode yang keberapa hidupmu itu sangat berat? Maka salah satu yang disebutkan tentang peristiwa Amul Huzn, tahun kesedihan. Di tahun itu wafatlah dua orang yang beliau sangat cintai. Yang pertama adalah Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Ketika meninggal keduanya, dan saat itu Rasulullah SAW ditolak di negerinya sendiri. Beliau ditolak dakwahnya di Mekah, dan Mekah adalah tempat kelahirannya sendiri, dan yang menolaknya sukunya sendiri, keluarga besarnya sendiri. Tentunya pastinya beda ya. Kita disakiti keluarga kita dengan kita disakiti oleh orang yang tidak kenal, sama atau beda? Beda. Jika orang yang menyakiti kita ternyata orang terdekat kita, itu lebih menyakitkan daripada kita disakiti oleh orang yang jauh dari kita. Jangankan keluarga, teman saja, kita punya teman dekat, ternyata teman dekat justru yang menyakiti kita, itu sakitnya lebih sakit daripada kita disakiti dari orang yang tidak kita kenal. Dan itu yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau diusir dari tempat tinggalnya, ditolak, kemudian juga beliau yang menolaknya justru sukunya sendiri, Quraisy. Maka Rasulullah SAW keluar dari Mekah mencari bantuan, karena di tahun itu yang membantunya, yang menguatkannya sudah tidak ada lagi. Khadijah membantu dengan hartanya, dengan kedudukannya. Kemudian Abu Thalib membantu dengan kedudukannya, dengan kekuatannya. Ternyata dua penguatnya hilang. Sehingga kalau biasanya itu ada harapan, ada yang menguatkan, sekarang tidak ada. Lantas beliau Rasulullah SAW keluar dari Mekah menuju Taif. Dan ketika keluar itu diketahui Muhammad keluar dari Mekah ke Taif ingin mencari bantuan. Sesampainya di Taif justru tidak disambut dengan baik, justru disambut dengan cacian, diusir, sampai dilempari dengan batu, sampai berdarah-darah. Hingga akhirnya ya, disebutkan dalam riwayat itu datang kepada Rasulullah SAW malaikat penjaga bukit. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku melihat aku adalah malaikat penjaga dua bukit, dan sudah melihat keadaanmu diwahyukan kepadaku untuk menumpahkan, untuk membinasakan ahlu Taif dengan dua bukit ini. Jika engkau menghendaki, maka aku akan timpahkan dua bukit ini. Kira-kira kalau kita disakiti orang kemudian datang malaikat, gimana? Yang menyakiti perlu gak dibinasakan? Biar kelihatan saktinya, pas. Jadi kalau ada ustadz disakiti oleh jamaahnya, datang malaikat binasakan, pas. Biar dibilang sakti. Namun Rasulullah tidak. Beliau mengatakan, aku masih berharap dari anak keturunan mereka yang kelak nanti beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Ini luar biasa. Ketika orang tuanya tidak bisa diajak ngaji, masih tunggu. Siapa tahu anaknya dan cucunya yang nanti mau ngaji. Orang tuanya nggak mau ngaji, ya sudah.
masih tunggu anak dan cucunya. Akhirnya Rasulullah SAW tidak meminta untuk ditimpakan dua bukit tersebut. Hingga akhirnya ya, di tahun itu Rasulullah SAW sedang ketika tidur dibangunkan oleh malaikat. Ketika dibangunkan oleh malaikat, kemudian Rasulullah SAW diajak di Bi'ru Zamzam, yaitu di sumur Zamzam. Ketika sesampainya di Bi'ru Zamzam, di sumur Zamzam, maka Rasulullah SAW dibelah dadanya. Dan kita ketahui berapa kali Rasulullah SAW dibelah dadanya? Berapa kali Rasulullah SAW dibelah dadanya? 2 atau 3? 3 ikhtilaf, namun yang disepakati 2. Yang pertama saat beliau masih kecil ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Yang kedua di saat Isra Mi'raj. Pembelahan pertama apa? Dibelah pertama itu apa tujuannya? Dibersihkan hatinya dari semua kotoran hati. Jadi sejak masih kecil Rasulullah SAW itu ya, dari sifat-sifat hati yang gak baik itu dibersihkan. Jadi bagian setan yang bisa masuk dan menggoda itu dihilangkan, sehingga beliau terjaga. Sejak kecil sudah terjaga. Karena pada hati yang tidak baik-baiknya itu apa? Dihilangkan. Kemudian pada pembelahan kedua, yaitu diisi dengan hikmah wa iman. Ketika dibelah kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan hikmah dan iman. Sehingga pembelahan kedua yaitu dibersihkan, pembelahan pertama dibersihkan, pembelahan kedua diisi. Apa faedahnya? Jika seseorang ingin bersih hatinya, maka jika seseorang hatinya ingin diberi cahaya, maka bersihkan terlebih dahulu. Sehingga ada materi yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs yaitu materi tentang cara menjaga, membersihkan kesucian hati. Maka sebelum diisi dengan cahaya iman dan hikmah, maka dibersihkan terlebih dahulu, agar ketika diberi sesuatu yang baik, maka itu benar-benar baik. Sebagai contoh ya, ketika kita akan minum air putih, kemudian kita mengambil gelas, ternyata gelasnya kotor, langsung kita tuangkan air atau kita bersihkan dulu? Kalau seandainya gelasnya kotor langsung kita tuangkan air, kira-kira nyaman diminum? Tidak. Maka untuk menjadikan nyaman diminum air yang kita tuangkan di cangkir ya, atau di gelas ya, maka kita bersihkan dulu. Makanya kalau kita sedang makan prasmanan Pak ya, kita kan ngambil piring sama sendok itu, ternyata piringnya kotor, nah, diapakan dulu? Dilap dulu pakai tisu, kemudian bersih baru kita ambil makanannya. Itulah menjadi sebuah perumpamaan. Setelah dibersihkan hatinya, kemudian diisi dengan iman dan hikmah, kemudian Rasulullah SAW ditawari dengan 2 minuman, khamr dan susu. Dalam riwayat yang lain juga ada madunya. Maka Rasulullah SAW memilih susu. Ketika dipilih susu, maka malaikat mengatakan asobatal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Maksudnya fitrahnya benar. Dikasih khamr, dikasih susu, yang dipilih susu, fitrahnya sudah benar. Dan di antara pemberian yang tidak boleh ditolak apa Pak? Jika dikasih sesuatu nggak boleh ditolak. Kan biasanya kalau dikasih sesuatu itu ditolak apa diterima? Biasanya kalau dikasih sesuatu sama orang lain, ditolak apa diterima? Orang Jawa. Hah? Pura-pura enggak tapi nyesel hatinya dia.
Orang Jawa enggak, tapi dalam hatinya, aduh, kesempatan ini. Setelah orangnya enggak ngasih, sampai rumah kepikiran, wah, tahu gitu ada diambil ya. Itu orang Jawa terkadang aneh. Maka ada 3 pemberian yang jika dikasih enggak boleh tolak. Rasulullah SAW bersabda, la yarudus sa'il, tidak boleh tolak jika ada yang ngasih. Jadi adabnya enggak itu enggak boleh. Kalau dikasih 3 hal ini diambil. 1, minyak wangi. Jadi kalau dikasih minyak wangi itu jangan enggak tapi nyesel. Enggak, justru apa? Disuruh ngambil. La yarud, tidak boleh ditolak. Yang kedua, susu. Jika dikasih susu enggak boleh ditolak. Yang ketiga, dikasih bantal. Dikasih bantal. Jika saat misalnya pengajian ngantuk-ngantuk dikasih bantal, terima Pak. Tapi sangat jarang kan ngasih bantal saat kajian. Maka 3 hal ini jika dikasih maka la yarud, tidak boleh ditolak. Dikasih minyak wangi, dikasih minuman, dikasih susu, dikasih bantal. Penjelasannya kenapa? Cari sendiri, PR. Syarahnya kenapa tidak boleh tolak? Apa hikmahnya? Kembali kepada tadi hadis Anas. Setelahnya dihadirkan yaitu buraq. Buraq yaitu tunggangan fauqal himar wa asgharu minal bighal, yaitu lebih besar daripada keledai, agak kecil daripada kuda. Namanya buraq. Dan buraq jika dia melangkah, 1 kali langkah itu lompatannya sejauh mata memandang. Sekali melangkah itu lompatannya sejauh mata memandang. Kira-kira berapa mil Pak? Ya, tergantung Ustaz pandangannya siapa. Kalau pandangannya orang agak kabur ya pendek ini. Ini mata sehat Pak, mata sehat. Mata sehat yang masih muda-muda, yang masih sehat ya. Maka sekali lompatan sejauh mata memandang. Sampai akhirnya Rasulullah SAW sampai di Baitul Maqdis. Di sana Rasulullah SAW menambatkan tunggangannya, kemudian sholat. Ketika sholat beliau sebagai imam dari semua para nabi dan rasul. Tentunya apa? Ini alam barzakhiyah, alam barzakh. Setelah sholat sebagai imam yang memberikan pesan bahwasanya pemimpinnya para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau di-mi'rajkan. Ketika di-mi'rajkan sampailah beliau di langit yang pertama. Di langit yang pertama minta dibukakan. Maka ditanya, siapa? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Awaqad ursila bi, apakah dia telah mendapatkan risalah? Iya. Maka dibukakan langit yang pertama. Ketika di langit yang pertama bertemu dengan nabi yang pertama. Siapa? Adam alaihissalam. Maka berkata, marhaban bin nabi soleh wa bani soleh. Selamat datang wahai nabi yang soleh dan anak yang soleh. Jadi Nabi Muhammad dibanggakan oleh bapak pertamanya. Marhaban bin nabi soleh wa bani soleh. Selamat datang nabi yang soleh dan anakku yang soleh. Kemudian setelahnya dinaikkan pada langit yang kedua. Seperti keadaan yang pertama minta dibukakan, siapa? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Awaqad ursila bi, akan mendapatkan risalah? Iya. Kemudian dibukakan. Di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian dilanjutkan pada langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Ketika bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Rasul mengatakan, faida huwa qad u'tiya syatral hasan. Sungguh benar Nabi Yusuf itu diberikan ketampanan separuh ketampanan manusia.
Jadi semua laki-laki di dunia itu mendapatkan separuh dari ketampanan Yusuf. Jadi kalau dikumpulkan semua ketampanan yang ada di dunia, separuh itu miliknya Yusuf, separuh dibagi-bagi. Jadi yang tampan itu bagian persen berapa ya dari ketampanan Yusuf ya. Maka tidak heran ketika para wanita-wanita ketika melihat Yusuf itu nggak sadarkan diri. Sampai disebutkan dalam surat Yusuf ya, ketika mereka memotong tangannya itu sampai tidak terasa. Itu seperti apa ketampanannya, Pak? Memotong-motong tangannya itu nggak terasa sakitnya ketika melihat Nabi Yusuf. Sehingga disebutkan dalam riwayat setiap kali Yusuf keluar rumah itu pakai cadar. Dalam riwayat Israiliyat. Kemudian selesai dari langit yang ketiga, dinaikkan pada langit yang keempat. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Dan Nabi Idris alaihissalam, Nabi yang Allah juluki dengan makanan aliyan, seorang Nabi yang Allah angkat derajatnya sangat tinggi. Nabi yang Allah angkat derajatnya tinggi. Itulah Nabi Idris. Itulah firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan kami angkat Nabi Idris di tempat kedudukan yang sangat tinggi. Sampai disebutkan dalam riwayat Israiliyat bahwasanya Allah wafatkan Nabi Idris di langit yang keempat. Suatu ketika Allah mengatakan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, cabut nyawanya Idris di langit yang keempat. Kata malaikat maut, la haula wala quwata illa billah. Mana langit empat, mana Idris? Idris masih di bumi. Namun perintah Allah, sami'na wa ata'na, tidak ada namanya malaikat itu membangkang. Apa yang diperintahkan, sami'na wa ata'na. Maka Idris alaihissalam ketika di puncak-puncak ketakwaannya ya, dia mengatakan ya, saya itu menyembah Allah di bumi sudah biasa. Saya pengen lebih soleh lagi, pengen apa? Melakukan ketaatan di tempat yang terdekat. Maka dia meminta kepada malaikat agar dinaikkan di langit yang keempat. Sehingga malaikat tersebut membawa Nabi Idris sampai di langit yang keempat. Di langit keempat bertemulah malaikat yang membawa Idris dengan malaikat maut di jalan. Setelah Nabi Idris diturunkan di langit keempat ya, malaikatnya lanjut. Di tengah perjalanan ketemu dengan malaikat maut. Wahai malaikat, dari mana? Dari ngantar Idris. La haula wala quwata illa billah. Ternyata apa? Benar kata Allah, aku datang disuruh untuk mencabut nyawanya Idris di langit yang keempat. Nah, Pak, lahdo. Taib. Sampailah selesai dari di langit yang keempat ya. Kemudian dinaikkan sampai pada langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun atau Harun. Kemudian di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh nanti bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya Nabi. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sanalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Itu Sidratul Muntaha, puncak pemberhentian. Jadi semua hamba-hamba Allah ya, semua yang akan menghadap Allah itu berhenti pada Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah diperlihatkan tentang beberapa hal keadaan di surga dan di neraka. Hingga akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Salat.
Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya sholatnya 50 waktu. Maka Rasulullah SAW mendapatkan hadiah sholat saat itu keadaannya sedang apa? Sedang sedih. Sedang sedih berat. Kemudian diajak untuk jalan-jalan. Itulah Isra Mi'raj. Jadi ketika hati sedang sedih, salah satunya apa? Ketika hati sedang sedih, penat, kemudian bosan, salah satu cara menghilangkannya dengan apa? Ibu-ibu, ketika hati sedang sedih, bosan, penat, salah satu cara menghilangkannya dengan apa? Kok jalan-jalan? Sholat. Jalan-jalan saja. Oh ya. Sholat kan? Sholat. Maka sholat adalah perjalanan ruh wal jasad, ruh dan jasad. Ya. Maksudnya tadi sholatnya Bu di tempat yang agak jauh dikit itu kan. Biasanya di Masjid Al-Ikhlas, sekarang di Masjid Ta'awun. Biasanya di Masjid Al-Ikhlas, berikutnya di Masjid Kuba gitu. Nah itu. Ya, Masjid Kuba di mana? Ya cari di Google pokoknya. Maka setelah mendapatkan kewajiban hadiah berupa sholat, dan tadi apa? Mendapatkan hadiah sholat itu ketika sedang berat keadaannya. Sehingga ketika kita sedang berat keadaannya, salah satu penguatnya adalah dengan sholat. Sebagaimana hadis Anas, Rasulullah SAW, beliau menceritakan tentang Rasulullah SAW. Kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Hadis Anas. Dialah Rasulullah SAW apabila sedang menghadapi urusan yang berat, sulit, atau urusan yang sangat penting, besar, fazi'a ila shalah, maka beliau segera menuju sholat. Jadi kalau punya urusan yang berat sekali atau urusan yang sangat-sangat penting sekali, urusan penting kan menguras tenaga, menguras pikiran, menguras segala sesuatunya, maka beliau sebelum menyelesaikannya fazi'a ila shalah, beliau mulai atau buka dengan sholat. Setelah mendapatkan hadiah tentang ibadah sholat, kemudian beliau turun. Ketika turun, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika berjumpa dengan Nabi Musa SAW ditanya. Jadi ini berarti apa? Salah satu pengurangan jumlah sholat itu salah satu keberkahan siapa? Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, apa yang didapat setelah berjumpa dengan Allah, dengan raja? Kalau berjumpa dengan raja dapat sesuatu nggak Pak? Misalnya kalau dipanggil sama raja, manggilnya pulangnya tangan kosong apa membawa sesuatu? Hadiah. Dipanggil sama presiden, pasti pulangnya dikasih sesuatu, dijadikan sebagai menteri misalnya. Ya, namanya kalau pulang dari biasa kan biasa. Kalau pulang dari raja pasti membawa sesuatu, hadiah. Ditanya sama Musa, apa yang didapat dari Rabbmu? Kewajiban sholat. Berapa? 50 waktu. Maka langsung Nabi Musa mengatakan, irji' ila rabbik, balik ke Tuhan, ke Rabbmu. Laqad alajtu bani Israil asyaddal mu'alaja. Aku dulu mendapatkan kewajiban 50 waktu dan aku terapkan kepada Bani Israil sangat-sangat berat. Dan aku melihat umatmu adalah umat yang ad'afu jasadan wa aqsar umran. Aku melihat umatmu itu umatmu umurnya pendek, tenaganya pun lemah. Jadi apa? Umat Nabi Muhammad itu kekuatannya
lemah dibandingkan umat-umat terdahulu. Makanya kalau umat terdahulu itu kalau berperang satu lawan berapa? Umat terdahulu kalau berperang pasukannya Tolut melawan Jalut, kemudian pasukan Dzulqarnain melawan pasukan yang lainnya. Maka satu orang mukmin itu harus mengalahkan 10. Jadi kalau satu yang diutus, ya, jika 100 maka yang dikirim hanya 10. Namun untuk umat Nabi Muhammad maka 1:2. Jadi umat terdahulu 1:10, umat Nabi Muhammad 1:2. Jadi kalau pasukannya jumlahnya 660 berarti apa? 30. Sehingga umat Nabi Muhammad adalah ad'afu jasadan wa aqsar umran. Jasadnya lemah, tidak seperti umat terdahulu. Kemudian umurnya pun pendek. Maka minta keringanan. Ketika minta keringanan, maka apa? Hutta anhu khamsan. Diringankan pada Rasulullah 5. Masih ya? 5. Dari 50 menjadi 45. Turun lagi. Ketika turun ditanya Musa, dapat berapa kortingannya, diskonnya? Diskon, Pak. 5, dapat 5, 45. Balik lagi, minta lagi. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, dapat 5 lagi jadi 40. Turun lagi, dapat berapa? 40. Naik lagi. 5 khamsan dalam riwayatnya khamsan sampai akhir menjadi 5 waktu. Itu pun masih dipesankan Nabi Musa, minta lagi keringanan. Sampai Allah mengatakan tidak, 5 ini sudah ditetapkan. Bikulli sholatin ashrun. 5 ini setiap sholatnya dikasih pahala 10. Sehingga meskipun 5 itu apa? Pahalanya seperti 50 kali. Dan Rasulullah SAW mengatakan, aku itu ketika diperintah Nabi Musa, lam azal arji' baina Musa wa rabbi hatta istahyaitu. Ketika aku minta diskon, minta keringanan, aku itu bolak-balik Nabi Musa, Rob, sampai aku malu. Dan di antara sifat Nabi Muhammad itu pemalu. Jadi kalau minta itu malu. Itu sifat Nabi Muhammad SAW. Ketika minta malu. Kan ada yang minta gak malu, Pak ya. Maka Nabi Muhammad itu kalau minta itu malu. Jadi lam azal arji' ila Musa wa rabbi hatta istahyaitu. Aku itu bolak-balik antara Nabi Musa dan Rabbku sampai aku malu. Jadi ketika minta itu malu. Itu Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya itulah kewajiban salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita dan masing-masing dengan rakaatnya. Waktu yang pertama, Pak. Pertama kali setelah peristiwa Isra Mi'raj salat apa? Setelah selesai Isra Mi'raj salat apa pertama kalinya? Yang dilakukan dari kewajiban? Duhur. Karena peristiwa Isra Mi'raj di malam hari. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, memperjalankan Nabi Muhammad dengan ruh saja tanpa jasad, atau ruh dan jasad. Ketika Isra Mi'raj, ruh tanpa jasad atau ruh dan jasad? Ruh dan jasad. Karena kalau sebatas hanya ruh kurang istimewa. Orang Quraisy pun gak akan takjub. Orang Quraisy pun gak akan terheran-heran. Orang Quraisy sampai terheran-heran, masa lailan satu malam bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sampai Sidratul Muntaha. Namun bagi Allah mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Sehingga bi'abdihi, lafaz hamba mencakup ruh wal jasad. Setelah selesai dari Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah SAW kembali. Ketika kembali terjadilah kehebohan.
Kemudian maka sholat pertama kali yang adalah sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, kemudian baru subuh yaitu 2 rakaat. Itulah sholat yang Allah telah tetapkan waktunya dan rakaatnya. Allah menegaskan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang wajib yang telah ditentukan waktunya kepada orang-orang beriman. Tapi yang terakhir Pak, karena waktunya habis ya. Di antara faedahnya adalah al-hassu ala huduril qalbi fi shalah. Perintah, dorongan, anjuran untuk menghadirkan hati dalam salat. Jadi ketika salat itu yang hadir tidak hanya raganya, namun hadirkan hati. Mungkin gak orang itu hadir jasadnya tapi hati yang gak hadir? Mungkin. Ketika belajar itu kelihatannya lihat tatapannya itu melihat ke ustadznya, ke materinya, tapi pikirannya kemana-mana. Maka dalam sholat hudurul qalbi, itu hadirnya hati. Jasadnya sudah hadir, kemudian hatinya dihadirkan, pikirannya, hatinya, kemudian menghadirkan keagungan Allah. Kita ini sedang berdiri berhadapan di hadapan Malikul Muluk, raja di raja. Jika kepada raja dunia saja kita itu Masya Allah menyiapkan segala sesuatunya, menghadirkan jiwa dan raga, lantas bagaimana jika kita berhadapan di hadapan Malikul Muluk, raja di raja? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hidayah dalam sholat baca Allahumma hadini gimana? Hidayah saat kapan? Saat kapan? Sujud boleh sampai matahari kerana kemana? Kalau dalam sujud saat tahiyat. Syukur. Sip. Baik, Pak. Saya Desember masuk apa ada liburnya? Desember masuk terus apa ada liburnya? Nanti saya tanya dulu. Ya. Kalau sekolahan kan ada liburnya. Iya. Pak Ustaz ada acara. Insya Allah. Nanti kalau ada acara harus saya. Ya. Siapa? Saya ibu-ibu yang Yang pengacara. Ya, Pak.